Sidang hari ini tadi sudah diputuskan untuk selanjutnya adalah mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Tadi sudah diputuskan ada dua hakim, hakim yudisial dan hakim non yudisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya untuk mengatur jadwal supaya minimal minggu depan ada pertemuan untuk membahas kelanjutan proses hukum ini seperti apa. Karena mediasi itu memang diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dengan tujuan kedua belah pihak mungkin bisa membicarakan permasalahan secara baik, secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah seperti itu. Tadi sempat juga ditawarkan mediator dari luar, ya, dari mediator. Karena yang terdaftar itu mediatornya itu pasti ada di pengadilan. Jadi setiap pengadilan negeri, seingat saya, semua sudah ada daftar mediator, baik mediator hakim, istilahnya yang sama mediator non palu. Jadi alangkah baiknya yang sudah terdaftar itulah yang ditunjuk sebagai mediator dan saya serahkan kepada majelis hakim. Tadi yang memutuskan adalah bukan kami, bukan saya sebagai penggugat dan juga bukan tergugat 1 dan tergugat 2. Kita sepakat tadi, kita serahkan ke majelis hakim supaya memutuskan mediatornya ada 2 orang. Jadi 2 orang inilah nanti satu hakim, satunya bukan hakim. Jadi sebentar kita atur jadwal. Mudah-mudahan minggu depan ada titik temu untuk membahas persoalan ini ya, karena persoalan ini adalah sesuatu yang terkait adanya kesepakatan secara lisan yang terjadi di tanggal 13 November 2024. Bang, saat mediasi nanti mungkin dalam penyidikan berjalan akan menyampaikan apa? Kalau usulan mediasi itu bisa saya buatkan, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah memberikan izin atau tidak? Nanti mungkin, ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Berarti tidak namanya Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum tetap berlanjut. Karena di dalam suatu permasalahan, titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada keputusan. Tentunya memang ada peluang untuk berdamai, apakah seperti apa perdamaian? Saya tidak tahu. Cuma aturan mediasi itu adalah mendamaikan para pihak, menjembatani para pihak supaya membahas permasalahan tersebut secara baik. Itu adalah fungsi mediasi, di mana dalam mediasi itu akan ada namanya hakim mediator. Mereka yang akan, apa sih usulanmu misalnya, dari saya mengusulkan apa, nanti dari tergugat mengusulkan apa. Itu teknis. Nah, kita lihatlah, kalau memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum berlanjut. Saya kan belum bertemu lagi. Hasil ini nanti akan saya sampaikan. Pasti minimal hari ini atau besok saya akan bertemu, besok dengan jadwal yang diatur oleh rutan. Jadwalnya kan hari kerja ya, dengan jam yang patut, jam pagi. Nanti pada saat saya besok akan saya sampaikan, nih ada hasil sidang seperti ini, dibentuk hakim mediator 2 orang. Nanti Niki usulannya apa, nanti mereka usulannya apa, nanti ya itulah dijembatani oleh hakim mediator. Jika tergugat ini negosiasi, saya tidak bisa menanggapi. Yang jelas kita kembali ke sistemnya. Sistem yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, hakim mediator adalah menjembatani, mendamaikan, memberikan jalan keluar kedua belah pihak untuk membahas, membicarakan secara baik-baik. Itu fungsi hakim mediator. Selanjutnya adalah mediasi dengan peraturan Mahkamah Agung. Tadi sudah diputuskan ada 2 hakim, hakim yudisial dan hakim non yudisial. Jadi habis ini mungkin saya akan mencari bertemu dengan mediatornya untuk biasanya kalau dalam hukum perdata itu guys, setelah sidang pertama, jika para pihak hadir ya secara sah, maka hakim wajib menawarkan mediasi. Jadi besar kemungkinan nih menurut saya agenda sidang besok ini adalah penunjukan mediator. Tuh bener kan yang saya bilang kemarin.
Jadi sidang perdata Nikita Mirzani hari ini ternyata memang cuma berisi penunjukan mediator oleh majelis hakim ya. Ini wajar banget guys, karena dalam hukum acara perdata itu mediasi adalah tahapan ya, tahapan wajib sebelum majelis hakim masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Kenapa wajib? Ya karena memang hukum acara perdata itu mengedepankan asas perdamaian. Mau para pihak ngotot atau tidak mau damai ya, tetap saja mediasi harus dijalankan dulu guys. Jadi mediasi ini bukan soal siapa mau baikan atau tidak ya, tapi prosedur resmi dan formal yang harus dilewati. Nah ini juga penting dicatat ya, bahwa sampai pada tahap ini belum ada penolakan dari majelis hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani ya, terhadap Dr. Reza Gladys. Artinya ya gugatan Nikita Mirzani dianggap layak ya untuk diproses lebih lanjut. Tinggal nunggu nih apakah nanti bisa didamaikan atau tidak. Biasanya sih proses mediasi ini cukup memakan waktu juga guys. Dan dalam perkara yang sudah saling serang secara terbuka ya, seperti kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys, kemungkinan besar ya mediasi ini akan deadlock ya atau gagal. Jadi kalau deadlock ya maka sidang akan lanjut ke pokok perkara, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai akhirnya pada putusan. Jadi kesimpulannya sidang hari ini bukannya buang-buang waktu percuma ya, tapi langkah prosedural yang justru penting dalam proses perdata. Dan ini belum berarti gugatan Nikita Mirzani ditolak guys. Justru ini tanda bahwa gugatannya diterima dan sedang diproses. Menurut teman-teman nih, kira-kira mediasi antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys akan berhasil atau tidak? Atau akan buntu karena konfliknya sudah terlalu panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Halo guys, besok dijadwalkan ya lanjutan sidang perkara Wan Prestasi yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, sidang sebelumnya kan sudah dilakukan verifikasi ya legalitas para pihak, mulai dari identitas para tergugat, kemudian penggugat, hingga keabsahan kuasa hukum masing-masing pihak. Nah, karena tahap verifikasi formal sudah selesai, kemungkinan besar ya sidang besok akan masuk ke agenda mediasi atau pemeriksaan pokok perkara. Loh, kenapa mediasi dulu? Biasanya kalau dalam hukum perdata itu guys, setelah sidang pertama, jika para pihak hadir ya secara sah, maka hakim wajib menawarkan mediasi. Jadi besar kemungkinan nih menurut saya agenda sidang besok ini adalah penunjukan mediator. Atau mungkin bisa aja ya langsung proses mediasi di ruang khusus terpisah dari ruang utama. Tapi jika mediasi gagal atau tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu, biasanya sih 30 hari ya, barulah perkara akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara gugatan, yaitu pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan saksi, dan masuk ke tahap pembacaan kesimpulan serta putusan. Jadi ingat ya, sidang Wan Prestasi itu beda dengan pidana. Di sini yang dipersoalkan adalah ingkar janji atau tidak terpenuhinya kesepakatan hukum antara pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys, bukan soal kejahatan. Nah, menurut kalian nih, perlu nggak sih mediasi dalam kasus ini? Apakah semua bisa selesai tanpa harus lanjut panjang ke pengadilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan update hukum paling segar ala netizen eskendol.